Berbicara tentang e-commerce, atau electronic commerce merupakan segala bentuk aktivitas transaksi jual beli dengan memanfaatkan media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli produk maupun penawaran jasa yang dilakukan tanpa bertatap muka, melainkan media sosial yang saat ini sudah banyak digunakan masyarakat. Bahkan dengan berkembangnya e-commerce di era 4.0 semakin membantu para penggunanya, terutama dalam membayar tagihan, top up pulsa atau saldo, dan kebutuhan lainnya. Fitur pembayaran yang bervariasi juga membantu pengguna agar dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Tahu. Tahu. Ya, memang sekarang kan kita lihat ada pergeseran ya dari gaya belanja atau gaya orang membeli produk atau menggunakan layanan. Biasanya menggunakan konvensional, harus ke lokasi atau ke titik penjualan. Tapi sekarang dengan perkembangan, semua dimudahkan dengan kehadiran e-commerce, dengan gaya hidup masyarakat sekarang ini dengan menggunakan gawai atau smartphone, ya semua sudah berubah, bahwa dengan ada itu kemudahan orang untuk berbelanja atau membeli produk atau menggunakan layanan sudah terjadi. Namun memang angkanya memang bertumbuh, tapi kalau kita lihat belum signifikan dibandingkan negara-negara lain. Ya, masih ada ketimpangan di mana bagaimana produk UMKM ataupun layanan yang masih menengah ke bawah itu masih belum menggunakan e-commerce, sehingga masih ada ketimpangan di sana gitu. Oke, kalau menurut saya secara pribadi tentunya sangat memudahkan ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, yang kita itu dulu harus berbelanja atau bertransaksi secara tatap muka. Tapi sekarang dengan adanya e-commerce, kita bisa berbelanja secara daring atau secara online gitu. Yang tentunya memudahkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga juga. Karena kita hanya tinggal membuka gadget atau gawai yang kita punya, kita tinggal lihat aja, pilih e-commerce yang kita mau, terus kita bisa tinggal lihat-lihat aja di sana gitu barang yang mau kita beli. Dan tentunya banyak juga pilihan barangnya yang bisa kita pilih gitu. Jadi banyak pilihan juga, semakin leluasa juga kita untuk memilih barang yang kita suka dan kita butuhkan. Pastinya sih ya, karena seiring berkembangnya teknologi jauh lebih memudahkan untuk belanja. Memudahkan sih ya. Pasti ada gitu ya, pasti dengan perkembangan teknologi pasti ada dampaknya, baik itu positif ataupun negatif ya. Kalau kita lihat dari dampak positifnya, pasti ada pergerakan kenaikan orang berbelanja ya. Jadi tapi kita lihat dampaknya, bagaimana ada bisnis yang dia belum menggunakan teknologi sehingga dia tergeser ya. Lalu kita lihat bagaimana kebiasaan masyarakat ya, yang biasanya dia harus bepergian untuk berbelanja. Nah, sekarang dia cukup di mana saja, kapan saja ya. Dia bisa mengakses produk yang dia inginkan, membeli apa yang dia butuhkan. Nah, itu semua pasti ada dampaknya gitu ya. Jadi setiap perubahan pasti ada dampaknya. Ada yang standar, ada yang sama, ada yang jauh lebih murah. Cuman kebanyakan yang kita temuin akan jauh lebih murah sih. Cuman ya itu, balik lagi, kualitasnya tergantung. Ada harga, ada barang. Sepengalaman saya berbelanja online jauh lebih murah ya yang ada di e-commerce, karena mungkin barang yang dijual di sana adalah hasil dari produsennya itu sendiri gitu. Jadi setelah dari pabrik memproduksi barang itu, dia langsung menjajakannya di toko online itu gitu. Jadi dari pabriknya juga tidak mengeluarkan biaya distribusi gitu, sehingga barangnya jauh lebih murah. Kalau lebih murah sih pasti lebih murah dibanding kalau kita datang langsung ke tokonya, tuh kayaknya bakalan dinaikin dah. Jadi kenapa ada perbedaan harga ya ketika berjualan di secara offline ataupun online ya. Pertama, mungkin dari sisi komunikasi ada biaya yang dipangkas. Artinya ketika menggunakan konvensional
untuk memasarkan atau mempromosikan produknya pasti membutuhkan biaya yang besar ya. Mulai dia dengan mempekerjakan karyawan untuk mempromosikan ya. Bagaimana kalau kita tahu dulu orang berjualan harus berteriak ya. Nah sekarang semua dilakukan secara online yang dianggap biayanya lebih efisien gitu ya. Lalu ada perubahan bagaimana tidak perlu lagi ada biaya sewa, lalu dengan online jangkauannya lebih luas, mungkin dia berjualan di Jakarta Barat ya. Nah sekarang dengan online dia bisa sampai Jakarta, seluruh Jakarta maupun sampai Indonesia, dimanapun semua orang bisa mengakses. Nah mungkin dari sisi biaya itu akhirnya dibuatlah ada perbedaan harga sehingga untuk menutupi biayanya, sehingga istilahnya subsidi silang gitu. Sampai saat ini gue belum pernah ketipu. Oke, untungnya sejauh ini saya belum pernah ya mengalami penipuan gitu. Tapi ada beberapa hal negatif atau yang sekiranya juga bisa dikatakan merugikan untuk saya sendiri gitu ya. Contohnya adalah ketika saya membeli pakaian, baju gitu atau celana atau ya sejenis kayak gitu, saya udah lihat nih kayak barangnya bagus gitu di foto pas di e-commerce, pas di toko online itu. Tapi pas sampai ke rumah ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang ada di foto gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi dialami juga oleh teman-teman yang lain ya, karena menurut saya ini banyak juga yang pernah bercerita kayak gini gitu. Barang tidak sesuai dengan apa yang dilihat di e-commerce gitu. Dan menurut saya sih ini antara wajar sama nggak wajar ya, karena kan dari sellernya itu sendiri dituntut untuk menjajakan foto atau gambar yang menarik gitu, menarik perhatian pembeli biar orang-orang tertarik untuk melihat dan membeli gitu. Tapi sayangnya hal itu tidak diimbangi juga dengan kualitas yang baik. Jadi menurut saya agak merugikan juga ya, karena pelanggan itu seperti merasa dibohongi gitu dengan gambar yang ditampilkan, tapi ternyata pas diterima hasilnya nggak sesuai. Kalau penipuan barangnya nggak datang sih nggak pernah, cuman lebih ke gambar yang ada di dalam e-commerce itu nggak sesuai dengan barang yang datang. Jadi kelihatannya bagus banget nih, tapi pas nyampe ya udah yang kayak tadi dibilang, ada harga ada barang. Berkembangnya teknologi tidak hanya membawa kemudahan penggunanya dalam bertransaksi. Kemudahan tersebut dimanfaatkan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan penipuan dengan memanfaatkan e-commerce. Salah satunya adalah kondisi produk yang datang berbeda dengan kondisi produk pada foto di situs marketplace. Selain itu, originalitas produk juga masih dapat diragukan karena pembeli tidak melihat produk secara langsung. Memang banyak kejadian yang merugikan lah ya, baik itu dari posisi produsen maupun konsumen. Contohnya misalkan ketika dia berbelanja ya, dia menginginkan suatu produk namun barang yang datang itu bukan sesuai keinginan dia atau sesuai kebutuhan dia gitu ya. Itu karena kurang ketelitiannya dari masyarakat, karena belum diiringi ya perkembangan teknologi ini dengan edukasi ataupun kemampuan masyarakat kita gitu ya. Contohnya ada juga yang misalnya dia diiming-imingi dengan harga yang murah, tapi dia tidak membaca secara teliti nama atau produk yang dijual, sehingga itu berakibat kerugian pada dirinya sendiri. Nah inilah yang sebenarnya perlu kita lakukan, bagaimana membangun kepercayaan di masyarakat ataupun dari sisi produsen, sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami gitu. Ya, memang kita lihat banyak sekali ya inovasi yang sudah dilakukan ya, bagaimana orang mempromosikan produk ataupun layanan yang ditawarkan ya. Dia memanfaatkan media sosial gitu ya, bukan hanya sekedar meletak atau menampilkan produk dia di e-commerce, tapi dia menggunakan misalkan key opinion leader gitu, ataupun selebgram ataupun siapapun gitu ya, orang-orang yang memiliki pengaruh untuk mempromosikan produk dan menggunakan layanan atau jasa mereka, sehingga inilah bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan gitu.
Jadi ada pergeseran dari media konvensional ke media digital. Itu. Yang pertama dan yang paling utama kesan yang saya rasakan saat berbelanja di e-commerce adalah tentu kemudahan ya. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, kita itu tidak perlu lagi keluar untuk berbelanja gitu, tapi tinggal melalui gawai yang kita punya, kita bisa melihat banyak barang gitu, banyak barang dan banyak toko secara bersamaan. Jadi kita lebih leluasa juga dalam memilih barang yang kita inginkan gitu, dan tentunya sesuai kebutuhan. Kita juga bisa membandingkan barang-barang di antar marketplace mungkin atau di antar toko, dan kita bisa memilih gitu barang yang paling sesuai dengan kebutuhan kita tuh yang mana gitu. Dan juga dari segi yang kedua yaitu dari segi kecepatan ya, karena kita tinggal melihat di gawai kita tinggal pilih, tinggal klik, tinggal melakukan pembayaran juga secara virtual gitu, dengan tentunya metode pilihan pembayarannya yang bervariasi juga gitu, dan itu memudahkan juga kita sebagai pembeli, tidak hanya terpaku pada satu metode pembayaran, tapi juga banyak gitu disediakan, tidak lagi secara uang tunai atau transfer antar rekening saja, tapi juga melalui dompet-dompet virtual contohnya kayak gitu. Jadi lebih beragam juga, dan itu memudahkan, itu sih. Jauh lebih konsumtif karena e-commerce kan menyediakan banyak pilihan tuh ya, akan jauh lebih banyak ketimbang kita datang langsung ke toko atau belanja secara manual. Jadi ya itu, jadi kayak jauh lebih konsumtif aja. Nggak tahu, lebih kayak traveling aja, yang tadinya mau belanja barang tertentu malah lari kemana-mana gitu, karena kan lebih mudah aja, lebih mudah nemunya. Jadi kayak ya misalnya kalau gue pengen beli kamera bisa lari ke sepatu, hoodie, segala macam gitu sih. Ya sebenarnya kita melihat dari sisi keunggulan e-commerce ya, jadi tidak ada biaya yang terlalu besar, sehingga itu menjadi salah satu poin tambah bagi orang yang mau memulai usahanya di e-commerce gitu ya. Tinggal dia bagaimana dia mengembangkan ya inovasi-inovasi sehingga produk dia ataupun layanan dia semakin diminati oleh masyarakat gitu. Kemudahan bertransaksi juga harus diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Bijaklah dalam bertransaksi dan melakukan promosi dengan memanfaatkan marketplace maupun media sosial agar dapat terhindar dari kasus penipuan. Teliti dahulu sebelum membeli dan bertransaksi, karena semakin Anda lebih teliti, maka kasus penipuan dapat dihindari.